warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pada pertemuan yang ketujuh, dan ini merupakan materi terakhir untuk TLM tingkat 2 ya, bakteriologi klinik. Materi hari ini adalah mengenai pengambilan dan penanganan spesimen untuk pemeriksaan bakteriologis. Nah, di sini ada beberapa yang harus dipahami mengenai beberapa prosedur, spesimen-spesimen apa saja yang dapat dilakukan atau yang dapat diambil untuk pemeriksaan bakteriologi. Jadi prosedur laboratorium untuk diagnosis etiologi penyakit infeksi antara lain ada prosedur dengan cara mikroskopis langsung, yaitu dengan cara memberikan atau melakukan pewarnaan atau pengecatan spesimen dan mengidentifikasi mikroorganisme secara morfologis. Kemudian yang kedua dapat juga dilakukan dengan cara biakan atau kultur dan tes serologi serta diagnosis molekuler. Namun untuk diagnosis laboratorium, prosedur laboratorium untuk pemeriksaan mikrobiologi atau bakteriologi, kita hanya membahas mengenai bagaimana pembiakan atau kultur dan bagaimana mikroskopis langsungnya. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil yang terbaik itu dilihat dari spesimennya ya. Jadi sangat tergantung sekali pada spesimen, terutama pada cara pengambilan spesimennya harus tepat. Kemudian cara pengiriman spesimennya juga harus bagus. Kemudian cara penyimpanan spesimen juga harus diperhatikan, berapa jam spesimen itu harus disimpan sampai dilakukan pemeriksaan, dan teknik serta cara kerja di laboratorium. Nah, untuk berhasilnya suatu pemeriksaan bakteriologis, maka faktor pengambilan spesimen ini merupakan suatu tahap yang sangat penting. Karena jika tahap ini tidak benar, maka hasil yang akan diperoleh itu bisa terjadi kesalahan, apakah itu positif palsu atau negatif palsu. Nah, ini yang kita harus pahami di sini, dan kalian harus memiliki keterampilan untuk bagaimana cara pengambilan spesimen yang baik. Jadi spesimen-spesimen yang diperiksa itu untuk pemeriksaan bakteriologis antara lain bisa berasal dari sputum, kemudian juga darah, feses, dan urin. Nah, pemeriksaan spesimen ini biasanya dilakukan minimal 1 kali pada pasien. Jadi cukup 1 kali saja diambil spesimennya. Kemudian tujuan pemeriksaan spesimen ini yang pertama adalah untuk menetapkan diagnosa masalah. Kemudian yang kedua adalah untuk memeriksa adanya bakteri atau virus. Tentu saja ini menjadi kompetensi utama seorang TLM, terutama untuk kompetensi bakteriologi klinik. Dengan kita memeriksakan spesimen, maka kita bisa mengetahui bakteri apa yang menginfeksi sehingga dapat dilakukan penanganan selanjutnya oleh dokter. Kemudian yang ketiga adalah menilai respon pasien terhadap terapi yang telah dijalani. Jadi spesimen-spesimen tadi, sputum, urin, darah, luka atau abses dan eksudat nanah ya. Kemudian bisa juga dengan feses atau usapan rektum dan usapan sekret vagina. Nah, itu untuk pemeriksaan spesimennya. Kalau sputum, maka sputum yang diambil itu adalah sekret mukus yang dihasilkan dari paru-paru, bronkus, dan trachea. Kemudian perlu dicatat bahwa individu yang sehat itu tidak memproduksi sputum. Jadi sputum itu ada pada individu yang ada infeksi atau mengalami sakit. Nah, di sini pasien perlu batuk dan mendorong sputum dari paru-paru, bronkus, dan trachea ke mulut dan mengeluarkannya ke wadah penampung. Jadi ada teknik khusus untuk mengambil sputum ini. Ya, jadi disuruh membatukkan dulu, kemudian baru sputumnya itu bisa diambil dan disimpan di wadah penampungan. Kemudian untuk pengambilannya sebaiknya diambil pada pagi hari untuk sputum itu. Nah, pengambilan sputum juga ini harus dilakukan sebelum pasien menggosok gigi. Nah,
Biasanya untuk pengambilan sputum ini contohnya adalah untuk pemeriksaan BTA ya, basil tahan asam untuk pasien-pasien yang merupakan suspek TB atau penyakit tuberkulosis ya. Untuk memeriksa apakah ada Mycobacterium tuberculosis, maka dilakukan pengambilan sputum ini. Jadi sputumnya itu harus diambil pada pagi hari. Nah, sebelum mengeluarkan sputum, pasien biasanya disuruh berkumur dengan air. Kemudian untuk pasien itu diminta untuk, jadi ada teknik-tekniknya khususnya ya. Jadi diminta untuk napas lalu dibatukan. Nah, sputum ini sebanyak 15-30 ml dan sputum diambil dari batukan pertama. Nah, ini untuk pemeriksaan BTA, contohnya ya, untuk pemeriksaan BTA maka dilakukan pengambilan sputum. Jadi sputum itu perlu dicatat bahwa sputum itu bukan saliva atau bukan air liur. Jadi pengambilan yang bagus adalah pada pagi hari. Dan tentu saja sputum setelah diambil harus disimpan pada wadah yang steril. Ya, karena penyimpanan ini juga turut mempengaruhi hasil yang didapatkan untuk diagnosis pemeriksaan lab itu menjadi representatif. Kemudian penyimpanan itu kurang dari 24 jam pada suhu ruang. Apabila sudah lebih dari 24 jam, maka mengakibatkan sampel itu tidak menjadi representatif lagi, karena bisa jadi sampel atau bakteri pada sampel itu mengalami multiplikasi. Nah, kemudian penyimpanan pada pot steril berpenutup ini harus diperhatikan, jangan sampai tempatnya pengambilan sampelnya sudah baik tetapi pada saat penyimpanan itu tidak steril. Nah, pengiriman juga harus diperhatikan, pengiriman itu kurang dari 2 jam pada suhu ruang. Nah, bila tidak memungkinkan maka bisa disimpan sampel itu pada medium transport. Nah, ini ya. Jadi spesimen itu tidak lagi representatif apabila mikroorganisme bermultiplikasi seperti katakan tadi ya. Apabila sudah penyimpanannya sudah melebihi misalnya lebih dari 24 jam. Maka sampel itu sudah mengalami multiplikasi dan tentu saja ini sudah tidak lagi representatif. Jadi perlu diperhatikan pengambilan sampel ini, pengumpulannya mulai dari pengumpulan, pengirimannya dan penyimpanannya sebaiknya memenuhi standar yang sudah ditetapkan untuk pemeriksaan bakteriologi. Nah, ini contoh medium transport ya, medium steward. Kemudian di sini kita lihat lagi untuk pemeriksaan spesimen darah. Bahan spesimen darah ini digunakan untuk pemeriksaan hematologi, misalnya untuk hemoglobin, leukosit, eritrosit, dan trombosit, tetapi ini pada mata kuliah hematologi ya, untuk pemeriksaan ini. Jadi di sini kalau untuk pemeriksaan imunserologi contohnya adalah pemeriksaan Widal untuk tipes ya, kasus demam tipoid. Nah, apakah ada juga pemeriksaan untuk bakteriologi? Jadi di sini kita lihat dulu. Untuk pengambilan sampel darah ini, yang pertama adalah bersihkan tempat vena yang akan diambil, karena yang diambil adalah darah vena. Dengan menggunakan kapas yang beralkohol 70% ini, kalian sudah mempelajari di phlebotomi ya untuk yang pengambilan darah ini. Jadi kita tidak terlalu membahas di sini, kita lebih konsentrasi pada pemeriksaan sampel untuk mikrobiologinya. Ya, ini darah yang diambil biasanya darah vena. Ini pengambilannya ibu tidak membahas di sini karena ini untuk mata kuliah hematologi ya. Nah, di sini kita lebih memperhatikan adalah bagaimana penyimpanan sampelnya ini. Jadi penyimpanan itu harus kurang dari 24 jam pada suhu ruang. Kemudian bila tidak memungkinkan, maka dapat digunakan medium transport. Kemudian pengiriman juga harus memenuhi standar kurang dari 2 jam pada suhu ruang. Nah, apabila tidak memungkinkan juga bisa disimpan di dalam media transport. Selanjutnya pemeriksaan media
spesimen feses. Jadi pemeriksaan feses ini dilakukan untuk melihat ada tidaknya darah, termasuk bukan hanya pemeriksaan bakteriologi, termasuk pemeriksaan parasit, terutama ini berdasarkan sampel feses ya. Jadi virus, bakteri, parasit itu bisa diagnosis laboratorium melalui pemeriksaan feses. Jadi untuk pengambilan fesesnya ini adalah mengambil spesimen dengan menggunakan sarung tangan yang bersih tentu saja. Kemudian jumlah fesesnya ini tergantung pada pemeriksaannya. Misalnya untuk feses-feses yang padat maka jumlah fesesnya itu 2,5 cm. Kemudian untuk feses yang cair, pemeriksaan diare 15-30 ml. Dan untuk kultur di sini juga ada ketentuannya, gunakan swab yang steril lalu dimasukkan ke dalam kantung steril. Kemudian penyimpanan untuk sampel feses ini tahannya kurang dari 1 jam pada suhu ruang. Nah, bila 1 jam, kalau sudah sampai 1 jam atau lebih dari 1 jam, maka sebaiknya harus menggunakan medium transport. Kemudian penyimpanan kurang dari 24 jam pada suhu ruang ya. Sedangkan lebih dari 24 jam bisa disimpan lebih dari 24 jam pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian pengiriman itu kurang dari 1 jam pada suhu ruang. Nah, apabila tidak memungkinkan bisa juga kita menggunakan medium transport. Ini medium transport, ada peptone water, ada Stuart medium, Stratianus broad. Nah, bagaimana dengan urin? Jadi ini urin merupakan nah, urin ini ternyata diketahui merupakan spesimen yang paling sering dikirim untuk biakan, jadi untuk kultur ya. Nah, urin ini akan menimbulkan masalah besar dalam hal pengumpulan spesimen yang baik ya, kemudian pengirimannya dan teknik biakannya. Jadi seperti juga spesimen lain ya, darah, kemudian feses, maka spesimen urin ini harus diperhatikan cara pengambilan sampelnya, karena makin komprehensif spesimen yang kita ambil lebih representatif, maka data biakan yang terbaik pun juga akan lebih bagus untuk kita dapatkan. Nah, kemudian di sini untuk pemeriksaan spesimen urin ini ada istilah pemeriksaan spesimen urin tengah. Jadi di sini maksudnya adalah spesimen urin kan sebaiknya harus diambil dengan prosedur bedah ya, misalnya katerisasi ya. Tetapi jika tidak, maka laboratorium ini harus berpegang pada spesimen urin porsi tengah, clean catch midstream urin ya, khususnya pada wanita dan anak-anak. Ya, oleh karena urin sendiri merupakan media biakan yang baik, maka spesimen ini harus diproses di laboratorium dalam waktu 2 jam setelah pengumpulan atau disimpan dalam lemari pendingin pada suhu 4 derajat Celcius. Jadi sedapat mungkin urin ini harus diambil pada pagi hari. Jadi urin porsi tengah ini maksudnya ya, urin porsi tengah. Kemudian ya itu tadi ya, untuk pengambilan sampel sebaiknya mungkin prosedur bedah, tetapi di sini menggunakan kateter ini ada risikonya. Kalau menggunakan kateter lebih resiko menyebabkan infeksi, sehingga diambillah prosedur pengambilan sampel dengan teknik clean catch midstream urin. Nah, bagaimana cara pengambilan sampelnya? Yang pertama, bersihkan dulu area penis untuk laki-laki atau vagina apabila pasiennya perempuan dengan sabun atau air atau dengan tisu khusus, lalu dikeringkan terlebih dahulu. Biakan urin yang keluar pertama dimaksudkan untuk mendorong dan mengeluarkan bakteri yang ada. Jadi yang dikeluarkan dulu, jangan langsung ditampung yang pertama. Kemudian baru diambil urin yang di tengah. Jadi urin yang di tengah maksudnya bukan urin yang pertama kali keluar. Kemudian di sini hati-hati saat memegang wadah penampung agar wadah tersebut tidak menyentuh area genital ya. Kemudian jumlah yang diperlukan di sini untuk urin adalah 30 sampai 60 mikroliter. Kemudian penyimpanan dan pengiriman.
penyimpanan dan pengiriman dalam waktu 1 jam pada suhu ruang. Apabila tidak memungkinkan, maka dapat menyimpannya dalam lemari pendingin dalam waktu 24 jam. Kemudian gunakan urin transport tube atau steril container. Harus menggunakan wadah penampungan yang steril. Kemudian bagaimana prosedur laboratorium untuk diagnosis etiologi penyakit infeksi? Nah, tadi ya sudah kita bahas di awal, ada mikroskopis langsung, biakan atau kultur. Nah, di sini pada saat pengambilan sampel ini perlu dilengkapi dengan data pemeriksaan mikrobiologi ya, untuk semua sampel-sampel yang diambil pada dan ditampung di wadah penampungan yang steril. Ya, antara lain nama lengkap pasien itu harus dilengkapi, kemudian umur dan jenis kelamin pasien, kemudian nomor catatan medik pasien, nama dokter pengirim, alamat lengkap rumah sakit, deskripsi singkat dan jenis asal spesimen, tanggal dan jam pengambilan spesimen, kemudian diagnosis atau keadaan klinis pasien saat pengambilan spesimen, dan permintaan pemeriksaan laboratorium mikrobiologi, serta apakah spesimen yang diambil dari pasien tersebut telah diberikan antibiotik atau belum. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa pemeriksaan sampel ini ada mikroskopik langsung. Nah, bagaimana mikroskopik langsung ini? Yang pertama, bakteri spesifik yang ada pada spesimen untuk dapat dilihat langsung di bawah mikroskop, minimal jumlahnya adalah 10.000 ya. 10 pangkat 5. 100.000 per mililiter. Kemudian dapat membantu diagnosis cepat untuk bakteri spesifik seperti Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis pada pewarnaan gram, Diplococcus gram negatif, kemudian Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium lepra pada pewarnaan BTA atau basil tahan asam yang positif. Ini adalah bakteri yang sudah diamati di bawah mikroskop untuk Mycobacterium tuberculosis. Kemudian ini Diplococcus gram negatif, contohnya adalah pada bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian untuk biakan, ini juga merupakan diagnosis untuk pemeriksaan bakteriologi media. Jadi untuk memakai media ini, media cair biasanya untuk perbenihan dan media padat untuk penumbuhan koloni. Jadi media pertemuan mikroorganisme ini merupakan suatu bahan yang terdiri dari campuran-campuran nutrisi yang diperlukan mikroorganisme untuk pertumbuhan. Ini sudah kita bahas pada mikrobiologi, bagaimana media bakteri, ada media spesifik, ada media penyubur yang memang digunakan untuk menumbuhkan koloni bakteri. Ini contoh-contoh media cair, media padat, dan semi solid. Ya, kemudian juga untuk kultur ini kita sudah mempelajari mengenai cara isolasi dengan cara teknik gores ya. Dan kalian juga sudah melakukan teknik ini di praktikum sebelumnya, bagaimana cara melakukan penggoresan pada media untuk kultur bakteri. Ini contoh-contoh bakteri yang tumbuh pada media agar yang merupakan hasil dari teknik isolasi dengan cara gores. Nah, ini kemudian adalah pengamatan mikrobiologi untuk pengamatan morfologi bakteri. Kemudian ada juga uji lanjutan yang masih termasuk dalam uji biakan ini. Ketika mengidentifikasi bakteri, maka dilanjutkan dengan uji biokimia untuk mengetahui kemampuan fermentasi gula dari bakteri yang kita kultur tersebut. Bisa juga dengan melihat tes motilitasnya ya, ini sudah kita bahas juga, tes oksidase, tes katalase. Ini adalah media-media yang digunakan untuk tes biokimia. Ini juga media untuk tes fermentasi gula. Ini media yang dikultur pada media agar miring. Ini tes biokimia ke bakterium, tes niasinnya positif.
Nah, untuk tes serologis ini kita tidak bahas di sini. Jadi yang harus diperhatikan dalam tahap pengambilan dan penanganan sampel ini, spesimen ya, semua alat atau bahan ini harus steril. Jadi ada penampungannya itu harus steril. Ya, kemudian bahan yang diambil harus tepat lokasi. Misalnya tadi mengambil sampel urinnya harus dengan menggunakan teknik clean catch midstream urin atau urin tengah. Harus tepat pengambilan sampelnya. Sputumnya juga bukan air liur ya. Nah, ada teknik pengambilan sputum. Kemudian wadah penampungan ini harus dipastikan tertutup dari bahan yang tidak meresap. Nah, kemudian juga jangan menggunakan bahan desinfektan untuk mensterilkan alat yang digunakan, terutama bahan wadah penampungan. Kemudian spesimen yang diambil dengan kapas atau lidi, ya, contohnya untuk usap rektum ya, maka langsung dimasukkan ke dalam medium transport. Usap rektum, atau bisa juga ketika kita ingin mengidentifikasi bakteri pada gingiva ya, pada gusi, pada gigi, maka diambil dengan teknik swab, maka swabnya harus langsung dimasukkan ke dalam medium transport. Kemudian diperhatikan juga sebaiknya penderita tidak mengkonsumsi antibiotik sebelum pengambilan dilakukan. Ya, karena ini akan berpengaruh terhadap hasil identifikasi bakteri yang kita untuk mendiagnosa pasiennya. Kemudian spesimen yang telah diambil segera dikirim ke laboratorium dan disertai dengan label tadi ya, label yang berisi nama pasien, umur, jenis kelamin, jenis spesimen, jenis pemeriksaan yang diminta, tanggal pengiriman paling utama ya, supaya dapat diketahui apakah spesimen itu sudah melewati batas pemeriksaan atau belum. Kemudian nama atau alamat pengirim, riwayat penyakit juga bisa menjadi tambahan informasi. Ya, ini juga untuk tambahan spesimen yang biasanya dibutuhkan untuk bahan pemeriksaan. Kalau urin tadi porsi tengah ya, jadi urin porsi tengah atau clean catch midstream urin ya, biasanya pada laki-laki itu yang daerah glans penis atau sekitar lubang kencing. Nah, di sini harus dibersihkan dulu dengan sabun dan air bersih. Kemudian urin yang pertama kali keluar sekitar 5 ml ini dibuang terlebih dahulu. Kemudian urin yang berikutnya yang diambil ini yang dimaksud dengan clean catch midstream urin. Kemudian setelah urin berikutnya, maka inilah yang diambil kira-kira 10 ml, kemudian langsung dimasukkan ke dalam wadah yang steril. Kemudian ditutup rapat dan diberi label. Kemudian bagaimana dengan untuk perempuan? Maka yang diambil sini adalah daerah vulva, dengan terlebih dahulu harus dibersihkan dengan sabun dan dicuci dan air bersih. Jadi sama pengambilannya ya dengan pada laki-laki. Cuman di sini ya pada kalau perempuan itu daerah vulvanya. Kemudian bakteri yang mungkin diisolasi dari urin ini, misalnya kita ingin mengetahui apakah kemungkinan ada bakteri-bakteri Enterobacteriaceae, misalnya pada kasus infeksi saluran kencing. Jadi infeksi saluran kencing ini baik pada pria maupun wanita, baik tanpa gejala akut maupun asinkronis ya. Jadi nah, tempat-tempat ini sering di urin sering terjadi infeksi saluran. Tempat-tempat yang sering terjadinya infeksi saluran kemih ini adalah kandung kemih dan uretra. Ya, sehingga yang kita sampel yang representatif adalah dengan melihat urinnya tersebut, apakah di dalam atau pada pasien tersebut terdapat bakteri-bakteri Enterobacteriaceae yang misalnya E. coli. Apabila E. coli terdapat di saluran kencing, maka ini menjadi salah satu risiko terjadinya ISK, infeksi saluran kencing. Kemudian Bacillus gram negatif, kemudian ada juga dapat ditemukan pada urin itu Staphylococcus, Streptococcus, Lactobacillus maupun Corynebacterium dan Neisseria. Nah, kemudian juga ini ada tambahan Licour ya, tapi kita tidak membahas ini. Kita langsung pada sputumnya. Nah, kalau pada sputum ini biasanya penderita harus berkumur-kumur terlebih dahulu. Ini juga sudah kita bahas. Yang kita akan tekankan di sini adalah bakteri-bakteri yang kemungkinan dapat temukan pada sputum, yaitu Mycobacterium, Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria dan Corynebacterium. Ya.
Ini yang kita lakukan di lab. Kalau di Licour ini kita tidak lakukan pemeriksaan untuk praktikum. Nah, kalau di darah itu yang diambil, jadi tadi ya untuk urin itu misalnya Staphylococcus dan bakteri-bakteri Enterobacteriaceae. Kemudian untuk darah, di darah ini contohnya bakteri yang bisa diisolasi dari darah yaitu Enterobacteriaceae, terutama Klebsiella, Enterobacter, kemudian Haemophilus, Streptococcus, Corynebacterium, Lactobacillus. Kemudian Licour, kalau Licour itu contohnya Mycobacterium, Neisseria, Staphylococcus. Nah, sputum, di sputum itu yang paling sering kita lakukan pemeriksaan dari sputum itu adalah untuk mengetahui adanya infeksi Mycobacterium tuberculosis. Ya, berarti ada kita memeriksa apakah ada bakteri Mycobacterium, Streptococcus, Staphylococcus, Neisseria maupun Corynebacterium. Ya, itu ya untuk pemeriksaan kita hari ini. Pemeriksaan sampel yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya bakteri-bakteri. Untuk perkuliahan bakteriologi ini kita atau mahasiswa sekalian diberi tugas untuk mengerjakan soal-soal kasus pignet. Jadi soal-soal kasus pignet ini kalian harus mengerjakannya sendiri-sendiri, kemudian nanti disetorkan. Jadi kita mengupload nanti tugasnya melalui Vlog ya. Demikian materi terakhir untuk hari ini, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.